Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, yaitu nikmat yang paling tinggi, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita diberi karunia hadir di majelis yang insya Allah penuh dengan barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita harus yakin pula bahwa ini adalah pernyataan Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat yang artinya Allah itu akan melimpahkan nikmat yang lebih banyak kepada orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Namun sebaliknya Allah akan mengazab. Ini peringatan ini, ya, bahwa siap-siaplah bagi orang-orang yang kufur atas nikmat-nikmatku, kata Allah, akan mendapatkan azab yang lebih menyakitkan. Para hadirin wal hadirat jamaah ilmi di Masjid Abdul Aziz yang dimuliakan Allah, yang lalu kita telah membahas, dan ini sifatnya melanjutkan, Bapak, melanjutkan materi yang sempat tertunda atau terpotong. Bisa dikatakan ini adalah episode lanjutannya. Yang lalu kalau kita menelisik beberapa penyakit psikologi atau penyakit yang mengganggu mental dan hati kita sehingga hati kita menjadi rusak, ini ada 8, ya. Untuk sekedar mengingatkan, ya, mungkin kalau kemarin yang mencatat, yang pertama ini adalah gangguan kecemasan, kemudian yang kedua gangguan suasana hati, ya, atau gangguan afektif, ya. Kemudian yang ketiga ini gangguan psikotik, ya, atau gangguan kesadaran dalam pola berpikir. Yang keempat adalah gangguan tentang yang berkaitan antara jiwa dan pola makan kita, ya, bisa dikatakan anoreksia atau susah makan, atau bulimia yang disebut berlebih-lebihan dalam makan, ya. Kemudian yang kelima yaitu gangguan kontrol impuls, ya, dan kecanduan. Yang keenam ini adalah gangguan obsesif kompulsif. Kemudian yang ketujuh gangguan stres pasca trauma. Trauma itu ada trauma fisik, benturan seperti jatuh, kemudian terpukul atau dipukul, ya, kena benturan yang keras sehingga mengganggu volume otak sehingga ada pergeseran pola berpikir akibat otak yang rusak. Kemudian yang kedelapan yaitu gangguan kepribadian,
Namun yang paling sering diderita oleh kita, oleh masyarakat sebagian luas di masyarakat kita, itu adalah gangguan kecemasan atau gangguan ansietas. Nah, ini biasanya diikuti dengan bersama-sama produksi asam lambung yang berlebihan. Biasanya orang yang cemas berlebihan, ini mungkin kalau kita masih sekolah mungkin masih ingat ya. Dulu contohnya Pak Guru tiba-tiba begitu masuk kelas, kumpulkan buku kalian, tutup buku kalian, kemudian ulangan dadakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kemudian orang-orang yang sudah siap dengan persiapan yang matang, yang belajar yang mantap, enak-enak saja, tidak mengalami kecemasan yang berlebihan atau ansietas. Namun sebaliknya bagi orang yang tidak siap karena tidak pernah belajar dan tidak mempersiapkan diri untuk serius menghadapi pelajaran, ini kecemasan itu akan muncul, ya. Cemas berlebihan yang ditandai biasanya keluar keringat dingin pada telapak tangan dan telapak kaki. Kemudian cemas itu berkembang menjadi sebuah keadaan hipersekresi asam lambung. Ya, hipersekresi asam lambung itu tandanya gimana? Perutnya enek, kemudian perih, mual, pusing, sudah mulai pusing. Keringat dinginnya bertambah seluruh badan, keringetan. Nah, setelah itu apa? Cemas yang berlebihan langsung memanifestasikan sistem urinaria ada gangguan, terkencing-kencing, ya, pengen kencing, ya, ada sudah izin pengen buang air kecil, berapa menit kemudian sebelum mulai ulangan atau tes, ya, kemudian pengen segera berulang kali untuk buang air kecil. Nah, itu berlanjut pula kalau kondisi itu sering dan terus terjadi kepada kita. Itu ternyata menjadi sebuah kebiasaan yang buruk. Kita menjadi orang-orang yang mudah cemas karena apa? Karena di dalam hidup itu tidak mempersiapkan bekal yang cukup untuk selamat dunia dan akhirat. Ya. Jadi contoh yang disampaikan yang sering mengganggu penyakit psikologi atau gangguan mental atau hati kita yang menjadi rusak, itu yang paling banyak itu gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Nah, nanti kita mungkin kalau kita bahas ini nanti komplikasinya nanti akan berkembang menjadi penyakit lambung yang berkepanjangan, penyakit MAH ya, atau lambung yang berkepanjangan. Biasanya orang-orang yang penyakit lambung yang dengan gangguan kecemasan ini sering disebut dengan psikosomatis. Nah, orangnya aneh, Pak. Penyakitnya biasa-biasa saja sebenarnya, hanya sering enak, perih, mual, tapi dia sampai-sampai dengan kecemasan itu sulit tidur, sulit untuk bisa istirahat di malam hari. Yang ada itu penyakit itu perasaan dia menjadi orang yang paling sengsara di dunia. Padahal nyerinya itu kalau diperiksa tensinya normal, nadinya normal, kemudian respiratori atau hitungan pernapasannya ini jumlahnya normal. Kemudian meningkat lagi dicek secara penegakan diagnosa yang lebih maju, misalnya di ronsen, paru-parunya normal, lambungnya bentuknya tidak ada pembesaran, tidak ada tukak, tidak ada luka, tetapi sakit yang dideritanya itu sangat bervariasi, ya. Dari mulai ada orang yang meninggal lewat gitu ya. Biasanya kalau di kita masih ada subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Biasanya begitu. Dia itu hatinya sudah kemerteg, keringat dinginnya keluar. Kemudian perasaan yang berlebihannya muncul. Lah, jangan-jangan saya lagi sakit begini, nanti besok kita menyusul. Nah, ini padahal yang namanya qadar Allah terhadap maut, nasib kita tentang kematian itu berbeda-beda sebab, ya. Ada yang karena penyakit akut,
ada yang bersifat penyakit yang metabolik, ya. Ini banyak sekali. Kalau metabolik itu gangguan yang bersifat gangguan metabolisme, misalnya seperti gula darah, kencing manis, ya, atau hiperlipidemia, penyakit yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah kolesterol jahat di dalam tubuh kita yang disebut kolesterol total dan trigliserida. Atau bisa juga kematian yang disebabkan karena apa? Fungsi ginjal yang dirusak akibat asam urat atau asam purin. Nah, ini kita sering-seringnya kalau mendeteksi atau mendiagnosa secara pribadi, kalau cenut-cenut, pegel-pegel di daerah boyok, lutut, kaki, tangan, itu sudah langsung asumsinya asam urat. Padahal ini sebenarnya sangat keliru besar, karena sakit cekot-cekot begitu itu bisa muncul akibat kecemasan yang berlebihan. Akibat apa? Hilangnya fungsi normal dari ginjal kita yang dipengaruhi oleh asam lambung, sehingga perasaan orang yang cemas berlebihan atau yang disebut psikosomatik itu akan datang berulang kali, ya. Diobati ke Pak Mantri, ke Bu Bidang, ke Pak Dokter, sembuh karena sembuh sementara. Diobatinya itu hanya dinetralisir asam lambungnya, atau asam lambungnya itu dilapisi oleh salah satu jenis obat yang disebut sukralfat. Jadi sukralfat itu untuk melapisi mukosa lambung bagian dalam supaya tidak mengeluarkan asam lambung berlebihan. Atau ada metode pengobatan yang diberikan antasida. Antasida itu yang bersifat menetralisir. Ketika kita mengalami hipersekresi asam lambung atau asam lambung yang berlebihan, nah itu kemudian dinetralisir, ditekan, diikat supaya kemudian keluarnya lewat tinja, lewat buang air besar, sehingga rasa enak, perih, mual itu akan mereda. Cuma itu saja sembuhnya, Pak. Tapi akar masalah yang menyebabkan munculnya penyakit psikosomatis itu adalah gangguan hati kita, pola berpikir kita yang disebut psikosomatis tadi. Itu tidak dihilangkan. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ternyata setelah diteliti oleh seorang pakar, ini kebetulan pakarnya itu dari Jepang, ya. Pada saat sebelum meneliti, orang ini penyembah matahari atau yang disebut dengan keyakinan Shinto, ya, Shinto atau penyembah matahari. Nah, alhamdulillah ini menurut literatur yang saya pelajari, begitu meneliti tentang air, ya, tentang air yang ketika kita misalnya contoh lagi medang begini, Pak, ya, kita medang begini, tapi ketika kita sedang menyiapkan air, kemudian dilantunkan bacaan-bacaan Al-Quran, ternyata senyawa, ion, atom yang ada di air itu terdapat perubahan-perubahan yang sangat dahsyat. Ini mohon maaf, tapi nanti kita jangan sampai mengatakan bahwa oh berarti mbah dukun, ya, atau orang-orang yang disebut pinter gitu, ya, berarti kalau jampi-jampi air putih berarti ada benernya. Nah, ini belum tentu, karena Allah itu akan mengabulkan sesuai dengan persangkaan kita. Sekalipun bukan bacaan Al-Quran yang dibacakan dengan media air, ya, karena dia yakin dengan misalnya, ya, kalau di daerah Tatar Sunda itu ada istilah jangjawokan, Pak, ya, sama ya, jangjawokan. Ini masa jahiliyah jadi ingatnya. Termasuk misalnya gini, kita akan menebar sihir, kita akan membuat sebuah kondisi orang lain misalnya tertarik kepada kita dapat resep dari Mbah Dukun. Ini saya masih ingat nih, misalnya, ya, pakainya sih awalnya bagus, Pak, ini sedikit guyon sedikit, ya, jangjawokan itu modelnya begini, tetap diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya,
Gurdi manik ules putih ya rasa ya rasul ya Nabi ya Muhammad ya. Si Nursa ngarannya Pak Saifuddin sebelum berupa ya. Si Nursi ngaran Pak Saifuddin waktu masih kecil ya. Si Nuryat Ratu Kuncung kersaneng Gusti Allah ya. Kata orang Sunda ras emut ke badan kaula. Jadi itu ilmu pelet pun ternyata jangkauannya diawali dengan bismillah, diakhiri dengan birahmatika ya arhamar rahimin. Ini masa jahiliyah zaman baheula saya pernah ngalami Pak, sedikit cerita ini. Iya, mempelajari sebelum jujur, sebelum Islam saya pribadi dan keluarga bermuhammadiyah, itu nuansa seperti itu masih bercampur antara Islam dengan keyakinan-keyakinan yang bersifat animisme, dinamisme, tahayul, bid'ah, dan khurafat atau yang disebut TBC. Nah, ini sebenarnya penyakit inilah yang akan merusak pikiran kita, yang justru akan menjerumuskan kita mempunyai harga diri yang rendah baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Karena apa? Orang mau melet Pak, supaya orang lain tertarik dengan bacaan tadi. Kita mau makan misalnya, makannya jelas nasi, tempe, ada urap misalnya ya, atau ada lauk gitu ya. Padahal yang dimakan nasi jelas, urap dan lauk. Tapi pada ilmu pelet, ketika kita mau makan, bacanya sih bismillah Pak, bismillahirrahmanirrahim. Lain dahar sangu, lain dahar lauk, lain dahar sayur, tapi dahar sote, sukma bayu, jabang bayunya si siapa yang mau dipelet gitu ya. Nanti rat emut ke badan kaula lanang sejati sejatine wong lanang ya. Ini Pak, ini ilmu begitu tuh Masya Allah. Jadi yang namanya pelet itu betul-betul terletak kepada jampi, tetapi merendahkan diri kita bahwa orang yang akan dihargai, akan dihormati baik oleh manusia maupun oleh Allah bukan karena nilai, tetapi karena jampi Pak. Nilai itu misalnya kualitas orang supaya disenangi oleh orang lain ya, itu tentunya harus punya modal, harus punya kualitas diri yang betul-betul bermartabat di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Misalnya pinter, misalnya alim terhadap ilmu, misalnya dia punya pekerjaan yang halal dan jujur serta disiplin terhadap profesinya. Kemudian dia juga bermartabat di hadapan Allah, ibadahnya lurus, ibadahnya lempeng, tidak belok-belok ya, karena lillahi ta'ala. Dia selalu berjuang, dia selalu beribadah, pengennya itu dinilai hanya oleh Allah, tidak pengen di alam, tidak pengen dipuji. Hidup itu nikmat kalau seperti ini Pak. Nah, ternyata orang yang seperti ini akan bermartabat di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Nah, kemarin yang saya ceritakan, penyakit-penyakit yang mengganggu hati kita, pola berpikir kita, itu justru akan membuat hati kita menjadi rusak. Sehingga kalau yang namanya hati kita rusak, channel kita itu terputus dengan Allah. Nah, ini nanti lanjutannya akan saya lanjutkan kepada materi yang kemarin saya sampaikan. Sampai di sini mungkin saya kemarin memberi resep, bukan saya Pak, ini pendapat yang disampaikan oleh seorang ahli dari Jepang ketika air dibacakan pada majelis yang penuh hikmah dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Air itu diteliti Pak, diteliti, kemudian air itu berubah menjadi senyawa ion atom yang sangat sulit diikuti dengan akal ya. Misalnya contoh, susunan air itu kan H2O ya Pak ya. Nah, dari H2O itu kemudian dipecah tanpa obat, tanpa kimia, tanpa herbal, tanpa zat-zat yang kita harus mengeluarkan biaya dengan mahal. Ternyata di sana mengandung magnet yang begitu dahsyat. Apa? Ternyata air semacam itu ketika diminum, jantung kita itu berdebar lebih kencang daripada biasanya dan dalam batasan torsi
yang seimbang dengan kebutuhan untuk memecah kolesterol, trigliserida, asam urat, dan gula darah, Bapak. Sehingga kalau kita misalnya tidak sengaja menyiapkan air putih, kemudian kita ngaji misalnya Quran surat Yasin saja misal, itu akan sangat berbeda nilainya ketika minum air putih tanpa dimediai oleh bacaan-bacaan Al-Quran. Ini menurut pendapat beliau secara analitik. Nah, sama kalau kita mungkin ada beberapa orang, ada nggak saya temannya ya, yang senang batu permata. Nah, ini orang yang senang batu permata, ini ada dua permasalahan. Permasalahan yang maslahat ketika dia menggunakan batu permata dalam rangka tadabbur, ya, dalam rangka mempelajari hikmah dari nilai batu yang dipakai oleh orang-orang yang suka keindahan. Di dalam beberapa keterangan hadis dan Quran sering dikatakan ada zamrud, ya, kemudian ada safir, ada ruby, kemudian ada lagi yang namanya mungkin beberapa macam batu yang nilainya sangat berbeda dengan batu koral. Sepertinya hal ini juga perlu disikapi yang baik. Bukan batu yang menyebabkan menjadi syirik kita kepada Allah, tetapi tergantung siapa yang memakainya. Sama seperti Al-Quran yang akan kita baca nanti. Ketika Al-Quran itu diposisikan sebagai ramuan jampi-jampi yang tidak ada keterangan dan contoh yang langsung dinisbatkan oleh Allah ini merupakan obat, merupakan racikan, atau merupakan sebuah keterangan, dan tidak ada hadis yang menjelaskan kalau kita meracik Quran, kan sama saja. Ya, Quran yang dibikin kayak Wiro Sableng ya, yang digantungkan di apa itu namanya, besel pada anak-anak balita supaya bisa menangkal telu, bisa menangkal genderuwo gitu ya. Nah, itu pun tulisan-tulisan yang bersifat mengumpulkan, meracik sesuai dengan nafsu hati manusia yang membuatnya, tidak dengan contoh keterangan dari Quran itu sendiri atau dari hadis yang membolehkan. Berbeda dengan nilai ketika kita mengamalkan surat Muawwidhatain ketika kita menghadapi sakit dalam kondisi sakit yang berat, sakit yang tidak kunjung sembuh, sakit yang begitu mendera penderitaan kita. Nah, ini kepada orang-orang sepuh, orang-orang seperti saya, seperti yang sudah di sebelah saya mungkin ya, sudah purna itu ya, mungkin ini perlu kita memperbanyak ya sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu sering membaca surat Al-Falaq dan Anas terus ya. Kemudian ketika mengakhiri dua surat tersebut dibacakanlah surat Tauhid, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, dan seterusnya sampai selesai. Kemudian dalam beberapa keterangan di dalam hadis, kemudian Rasul sambil menengadahkan tangan, ditiupkanlah ya. Ini makanya dalam dunia ruqyah syar'iyah itu bukan ruqyah yang disetrum langsung bengok-bengok, jerit-jerit ya kayak di televisi ya. Di ruqyah itu kan udah sampai muntah-muntah gitu. Ternyata yang seperti itu tidak ada contohnya, Pak. Contohnya tuh bisiri ya, dengan samar dan tidak dipertontonkan, diatraktifkan, didemonstrasikan. Tidak begitu. Ya, ini kan sekarang kadang-kadang ada ya, ini haram, itu haram, tapi ada yang mempopulerkan tentang ruqyah justru malah tidak syar'i, Pak. Ya. Sampai-sampai ada orang hipertensi saja, wah ini harus diruqyah. Jelas-jelas ini penyakit jasadiyah ya. Ada orang kencing manis, wah ini harus diruqyah. Kemudian begitu diruqyah, nggak ngerti kenapa, Pak. Kalau dunia yang menjurus kepada kebatilan itu banyak pendukung dan banyak relawan, tanpa bayaran dia siap ya. Contohnya tadi, wah bacaan jampi-jampi pelet itu ya, padahal belum tentu kemakbulannya. Tapi orang-orang yang mendengar suka ditambah-tambah, wah hebat Pak Toha, wah ahli peletnya luar biasa.
Pokoknya dari yang cantik, dari yang manis, dari yang itu pokoknya ngintil ketika dibacakan doa peletnya dari Pak Toha. Akhirnya kan saya banyak dikunjungi Pak, ya. Pasien-pasien yang ngantri pengen minta doa pelet. Nah, ini relawan-relawan begitu terus menghembuskan. Kayak zaman sekarang tuh di sosial media, begitu klik kita mengupload sesuatu yang sifatnya misalnya syirik, tahayul, bid'ah dan hurafat, penggemarnya yang subscribe-nya luar biasa, lebih cepat banyak ketimbang channel YouTube-nya Toha Putra Art yang digagas oleh Mas Irwan dan teman-teman santri saya Pak. Pengen di-subscribe tentang pengajian tentang kesehatan saja dari Tanjung ini, tak lihat ini mana ini belum pada subscribe dan belum menekan lonceng gitu ya. Kalau kita menekan lonceng pasti setiap kita mengupload pasti notifikasi datang. Nah ini kita kadang-kadang keliru. Ini contoh aja guyon Pak, ya guyon. Nah saya juga pernah melihat ya ketika Ustadz Adi Hidayat ya, Ustadz Abdul Somad pada saat awal-awal berjuang, siapa dia? Belum diperhitungkan Pak. Tetapi semakin kesini semakin kita pahami dakwah-dakwahnya, ceramah-ceramahnya, kiprah yang lurus dan jujur terhadap akidah Quran dan Sunnah. Kemudian orang sudah mulai ini semangat untuk fotografer channel YouTube Toha Putra Art. Awal-awalnya mungkin kita bukan siapa-siapa, tapi contohlah yang baik. Asal kita lurus di dalam berjuang lillahi ta'ala, itu akan mendapat dua pahala ya. Pahala yang pertama dunianya dapat, insya Allah akhiratnya juga ngintil Bapak. Jadi Bapak tuh nanti setiap mau berangkat kajian, bismillah niat yang lurus Pak ya. Bukan hanya sekedar pengen ikut ceramahnya Pak Toha, mau konsultasi tentang kencing manis saya, tapi niatnya itu yang lurus dulu. Lillahi ta'ala kita tolabul ilmi, karena orang yang berilmu itu akan dimudahkan Pak ya, dalam segala hal ya. Orang yang alim terhadap ilmu itu akan sangat mudah menghadapi apa yang kita hadapi. Berbeda dengan orang yang tidak berilmu ya, hidupnya seperti kayak dongeng zaman baheula, seperti kabayan sabakota ya. Lihat pohon lampu dia bingung, ini lampu pohon nggak ada daunnya tapi kok pada bisa nyala itu ya. Ini kalau orang tanpa ilmu Pak ya. Kemudian orang tanpa ilmu ibarat hidup itu penuh dengan ketakjuban, padahal dalam beberapa keterangan hadis kita tidak boleh terlalu takjub, terutama terhadap orang per orang ya. Takjubnya itu boleh asal kita betul-betul mendengar pernyataan yang sumbernya dari Quran dan Sunnah. Tetapi kalau orang itu hebat, kemudian kehebatannya bukan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, kita harus mikir kedua kali dulu. Sebagai mukadimahnya ini cukup panjang ya. Tadi dalam pernyataan mukadimah ada yang namanya nilai bisa berbeda dari satu objek. Seperti misalnya batu zamrud itu akan bernilai tinggi karena apa? Karena Allah menganugerahkan padanya, pada zamrud itu nilai sangat tinggi, keindahannya, keunikannya, kemudian harga jualnya yang jelas ya, mahal. Tetapi kalau dibandingkan dengan sama-sama menjadi batu koral, batu kali, batu gunung gitu ya, dia hidupnya itu atau apa ya, kondisinya itu hanya selalu jadi keset, diinjak oleh kita ya. Kemudian kalau kita letakkan di bangunan pun adanya paling bawah dan tidak pernah kelihatan ya. Maka kita harus mentadaburi hal seperti ini. Jadilah manusia yang bernilai supaya bermartabat di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Supaya bermartabat apa? Hilangkan penyakit-penyakit yang telah saya sebutkan yang 8 tadi. Yang sering terjadi adalah kecemasan yang berlebihan. Nah, ini resepnya kemarin saya menyampaikan Quran surat Al-Mudassir
Ya, surat ke-74 ayat 1 sampai ayat 7. Nah, ini nanti saya mungkin harus dari satu dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut, ya. Jadi bukan orang-orang. Ini wahai orang yang sedang berkemul. Yang dimaksud di sini adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW betul-betul menggigil ketakutan berlebihan, dan ketakutan berlebihan itu ternyata tadi keringat dinginnya itu melebihi kita tidur di atas bantalan es batu, Pak. Es batu kalau kita tidur kan dingin, Pak, ya. Tapi mungkin pada beberapa menit itu kita masih bisa bertahan. Contoh, ini sebuah pengalaman ketika saya pada saat berada di program Winter in Hokkaido. Saya dapat bonus dari perusahaan, diperjalankan ke Jepang di Hokkaido, Pak. Suhunya itu 0,13 di bawah 0 derajat. Karena saya orang Indonesia dan di dalam kapal itu kan ketika landing itu ya, ini baru di dunia, Pak, ya. Itu AC itu cocok dengan kita, nikmat. Tapi begitu kita turun dari kapal terbang biasa, yang namanya orang Indonesia kalau untuk ngantri sulit, Pak. Padahal pramugari itu sudah memberikan aba-aba. Para penumpang dimohon menggunakan baju tebal yang sudah disiapkan, kemudian masker dipasang, kemudian sungkup kepala juga dipasang, dan kaos tangan serta sepatu dan kaos kaki sudah disiapkan, mohon digunakan. Biasa kan orang Indonesia kalau antri kan ndak pakai persiapan alat pelindung diri, ya, termasuk saya ini. Tapi ini menjadi sebuah cerita yang berharga, Pak. Ya. Kenapa ketika kita turun dari tangga pesawat itu paling hitungan turun, kalau dihitung secara normal nggak ada 5 menit, Pak. Ya. Itu begitu sudah turun di bumi, Pak. Ya. Saya ceritanya itu mau sujud karena apa? Saya adalah salah satu orang yang mengidap penyakit cemas berlebihan ketika di dalam ketinggian. Karena saya punya pengalaman pada saat saya mondok, Pak. Dulu kan senang ciblon di sungai, Pak, ya. Mandi di pinggir sungai itu ada pohon albasi yang tinggi. Itu kalau yang namanya anak-anak mau terjun tuh dari ini ya. Belum siap, oleh teman saya didorong gitu ya. Hanya saya jatuh lebih duluan dan les gitu ya. Itu ternyata pengalaman itu membekas sampai saya dewasa. Maka saya kalau lihat ketinggian itu takut, Pak. Apalagi naik kapal terbang. Kalau bukan mau pergi haji, saya nggak pernah mau naik kapal terbang. Awalnya itu. Termasuk ini bonus ke Hokkaido di Jepang. Kalau bukan ingin membahagiakan istri dan anak-anak, istri anak-anak tuh senang sekali dapat bonus dengan keluarga ke Jepang. Pak, cepet sih diambil, udah kamu saja yang berangkat. Ya. Saya alasannya cuma takut naik kapal terbang. Nah itu, ini saya mengkaji itu atas pengalaman sendiri. Orang yang namanya takut, orang yang namanya fobia itu sangat sulit diobati. Tapi gara-gara saya ke Jepang jadi sembuh, Pak. Sekarang karena niatnya pengen menyenangkan istri, keluarga dan anak-anak gitu ya, rezeki pada saat masa tua. Karena saya salah satu klinik yang diberi kepercayaan oleh beberapa pabrikan obat-obat etikal, obat-obat yang ya harganya mahal, Pak. Sebenarnya obat ini tuh yang menggunakan kelasnya pasien-pasien yang datang ke spesialis. Setiap saya pertemuan pada acara seperti ini, itu saya dianggapnya Pak Haji Toha mundut spesialis nopo. Saya malu, Pak, kalau di situ. Saya nggak ngaku jadi mantri, tapi ngakunya saya cuma hanya penjual obat karena punya apotek gitu. Loh kok bisa, Pak, bisa ikut ini? Nah kebetulan apotek saya itu penjualan terbanyak se-Indonesia. Ini nasional, Pak. Ini sedikit apa? Ternyata ilmu spesialisasi itu bisa dipelajari, Pak. Ya, tadi. Dengan apa?
pengalaman saya, ternyata penyakit yang sulit-sulit itu bukan karena obat yang hebat saja, bukan karena ilmu kedokteran yang handal saja. Ternyata pasien itu butuh nasihat, butuh terapi komunikasi, butuh keselarasan antara hati yang diobati dengan yang mengobati. Nah, sekarang spesialis obatnya bagus-bagus, mau konsultasi saja sambil lari-lari, Pak. Ya, waktu zaman COVID ini subhanallah, spesialis paling takut dengan pasien. Di depan pintu, ya orang pada tidur, nanti diabsen satu-satu. Ibu Fulani sekarang dirasa apa? Dia mencatatnya dari kejauhan, gitu ya. Sekarang pun sudah COVID selesai, yang karena praktek itu kan dijatah hanya 3 Pak, ini aturan. 1 di rumah pribadi atau praktek pribadi, 1 di rumah sakit yang pertama, dan yang ketiganya di rumah sakit yang kedua. Setelah itu tidak boleh praktek, sehingga dokter yang betul-betul bekerja bukan dengan hati, ini sekarang itu penyakit-penyakit ya sembuhnya sembuh sesaat, Pak. Jadi akhirnya kita menjadi orang-orang yang berlangganan ketemu dengan dokter. Nah, ini tadi saya pada saat baru datang, ini tadi dari daerah Susukan, dari Kapetakan Cirebon, dari Indramayu, ini sudah pada pesen, sudah daftar gitu ya. Biasanya yang dapat kontak langsung itu memang pasien yang sulit-sulit dan rata-rata penyakit yang awalnya itu penyakit yang bersifat gangguan psikis yang disebut psikosomatik. Sakitnya berat-berat amat tidak, Pak, tapi yang dirasanya banyak. Ini dari 3 orang yang daftar, ini semua dengan penyakit yang sama. Penyakitnya banyak, tidak hipertensi, tidak diabetes, tidak penyakit-penyakit yang berat, tapi ternyata dia mengalami sakit yang sangat banyak, rasanya seperti permen nano-nano ya, tapi diperiksa di dokter mana-mana itu sembuhnya hanya sesaat. Nah, ini paling kalau kayak gini 3 bulan baru konsultasi, dan berobat pun hanya pengen ngobrol, Pak, aslinya. Tadi admin saya, Mas Irwan, Pak, buka aplikasi saja kayak semacam Halo Dokter gitu ya. Nanti biasanya misalnya 1 kali 15 menit 50.000 katanya, ini memberi masukan. Nah, kalau kita berhitung dengan materi terus, iya sih iya dapat keuntungan, tapi saya masih gratis konsultasinya, Pak, asal tidak di jam praktek dan saya asal tidak sedang tidur, insya Allah dibalas itu ya. Dan alhamdulillah yang namanya tidak memungut biaya dalam konsultasi pun rezeki itu datang dari berbagai arah. Jadi kita tidak usah pasang di Facebook, pasang di Instagram tentang profesi atau jabatan kita dalam pengobatan. Ternyata kalau kita mengobati orang dengan hati, dengan sungguh-sungguh, berdasarkan keilmuan dan berdasarkan tugas-tugas yang bersifat tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang profesi kita, orang itu akan nyaman ya. Dari konsultasi itu kemudian kita selesaikan satu-satu pelan-pelan sehingga mereka nyaman, dan akhirnya kesembuhan itu ya datang pula. Nah, kalau berhitung secara matematik memang sembuh seperti ini memang kita kehilangan pasien, Pak. Padahal kalau dalam praktek kedokteran sekarang pengennya tuh kalau misalnya Pak Tasbianto berobat ke salah satu dokter itu terus berkala gitu ya. Kalau misalnya dari seminggu sekali, nanti setengah bulan sekali, sebulan sekali, itu masih ada absen di sana, Pak. Tiba-tiba Pak Tasbianto misalnya sembuh dan tidak berobat lagi, dokter ini kehilangan, Pak. Saya pun pada awal-awalnya seperti itu, tapi ternyata sekarang saya merasakan tidak begitu. Satu orang yang sembuh karena pengobatan dan karena nasihat, kemudian akan menghadirkan pasien-pasien baru dari berbagai penjuru, dan pasiennya itu memang dari jauh-jauh, Pak. Karena jujur tadi yang saya sampaikan, obat yang bisa secara wasilahnya itu saya menggunakan obat-obat yang sebenarnya ini adalah obat yang digunakan oleh para spesialis karena harganya mahal, Pak. Dan ini satu informasi, obat yang mahal itu bukan berarti obatnya dosis tinggi, Pak. Ini sering kita salah dalam pengertian. Karena berobat ke spesialis katanya langsung sembuh, ini obatnya
tinggi nanti overdosis, itu bukan. Obat itu bertingkat dari mulai obat generik, naik ke atas tingkatannya obat OTC, naik ke atas lagi obat ethical. Nah, ethical itu adalah obat sediaan yang bahan bakunya betul-betul dipersiapkan sebaik mungkin dan tidak mendatangkan masalah baru, Pak. Tidak ada komplikasinya. Sehingga obatnya contoh misalnya seperti ini, antibiotik saja. Amoxicillin, ini ada yang mengelola apotek nggak di sini? Amoxicillin yang generik paling harganya 1.500, kemudian naik sedikit ke yang OTC mungkin dari rank 2.000 sampai ke angka sekitar 5.000. Tapi kalau amoxicillin yang paten itu yang satu kapsul, satu tablet itu ya sama-sama amoxicillin, itu harganya bisa mencapai ada yang belasan ribu rupiah, 11 sampai 15 ribu. Nah, itu baru yang antibiotik generasi pertama, Pak. Kalau antibiotik yang generasi kedua, ketiga seperti cefixime, cifro, levofloxacin dan sebagainya, itu levofloxacin itu satu kali minum kita itu sudah 50 sampai 75 ribu rupiah, itu kalau beli di tempat saya. Tapi kalau beli di apotek spesialisasi, ini mohon maaf 300%, Pak. Karena kita dinaungi oleh Muhammadiyah, ternyata ada beberapa pajak yang dipangkas ketika kita bernaung di bawah yayasan keagamaan. Nah, ini jual obat itu begitu, ada ini. Sama seperti kemarin saya didatangi oleh sales Mercedes-Benz. Ya Mas Irwan ya. Nah, saya ditawari, waduh begitu datang, mobil tuh nggak ada yang harganya di bawah 1 miliar, Pak. Ya. 1,8, 2,3, 2,4 gitu ya. Nah, saya ternyata dari profesi dokter dan kesehatan yang lain itu dapat fasilitas diskon 20%, Pak, tinggi banget. Itu dari program Mercedes-Benz karena para petugas kesehatan itu berjasa di perjuangan penanggulangan COVID-19. Nah, ini dokter-dokter ini sekarang lagi pada Pak, ya pada senang Mercy. Tapi nggak ngerti itu sales tuh datangnya dari mana, taunya dari mana, tiba-tiba nyampe ke Banjarharjo gitu ya. Nah, ini berarti itu tadi yang dikatakan, orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh itu akan bermartabat dan bernilai di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Ini bentuk yang gampangnya begitu. Saya nggak pernah pasang dan daftar absen, saya ngantri di sana itu, tapi nggak ngerti, tiba-tiba ada daftarnya, kok nama saya ada di sana gitu ya. Kemudian diburu, Pak, ini 20% dari sekian. Ya memang menggiurkan sih ya, 20% dari total harga, belum lagi ada cashbacknya, Pak. Kalau Bapak pernah menjadi petugas Satgas Covid, itu cashbacknya ditambah lagi 30 juta sampai 60 juta. Jadi banyak sekali, Pak, diskonnya untuk orang-orang kesehatan. Nah, padahal kan tidak semua orang-orang di bidang kesehatan bekerja, berjuang itu lillahi ta'ala ya. Ada juga teman-teman saya yang mengatakan, waduh Pak Haji, pas kondangan ketemu saya dulu waktu COVID sedang merajalela, saya bisa kebeli rumah dan bisa kebeli mobil, Pak, ini perawat, Pak ya. Karena dia paling getol dan paling menjadi garda terdepan, menjadi petugas penanggulangan COVID itu ya. Itu kan jaspernya dari BPJS kan tinggi sekali, Bapak. Dan jumlah pasiennya banyak. Sehingga yang biasanya gaji hanya cuma 3-4 jutaan, dari jasa pelayanannya saja sebulan sampai mencapai 30-60 juta. Nah, ini kan berarti betul-betul penghargaan kepada para pejuang di dalam menghadapi COVID-19. Nah, kenapa saya ceritakan di sini? Ternyata dari penyakit yang merusak jiwa, pikiran, dan hati kita menjadi mati, menjadi rusak, ini ternyata digambarkan di dalam Quran surat Al-Mudathir. Entah kenapa saya membawakan surat ini itu berdasarkan saya menjadi penyambung lidah dari seorang peneliti tadi ya, bahwa dia tuh meneliti itu dari surat Al-Mudathir ayat pertama sampai ayat ke-7, Pak. Jadi ini bisa menjadikan resep yang mampu mengobati penyakit jasad dan penyakit yang merusak pikiran atau psikis kita. Nah, kalau kita telisik, ini kita dari ayat
Sampai jam berapa? Sampai jam 8. Oh, 7.30 ya. Nah. Ini mungkin surat Al-Mudaththir anu saja ya, apa namanya? Kita baca nanti di Quran supaya cepat nanti, tapi kita dulu. Intisarinya supaya bisa diinformasikan kepada kita semua. Ayat 1 sampai 7 Quran surat Al-Mudaththir ini berisi tentang beberapa perintah Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan kepada Rasulnya. Nah, ayat ini kerap disebut ayat tentang kebersihan, tepatnya pada ayat yang 4 sampai 5. Nah, terkait sebelum cerita ayat 4 dan ke-5 ini tentang Al-Mudaththir pun ada beberapa penjelasan. Ayat pertama kali yang turun itu ada yang beranggapan ya, para ahli itu adalah Quran surat Al-Mudaththir ayat ini Pak, ayat 1 sampai ayat 7. Nanti Bapak bisa dilihat dalam tafsir ya. Tapi dalam kesepakatan para ahli mufassirin Quran juga ada yang bersepakat bahwa ayat pertama yang turun itu adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini hanya sekedar informasi saja. Tapi kita bukan pembahasan di sana. Nah, kita mungkin membahasnya ini saja. Al-Mudaththir itu artinya orang-orang yang berkemul atau berselimut. Ini objek penderitanya. Objek yang dimaksudnya itu adalah Nabiullah Muhammad SAW yang ketika melihat wujud malaikat Jibril dalam bentuk aslinya itu sampai membuat beliau itu takut berlebihan, keringat dinginnya keluar semua. Sama seperti cerita saya, turun dari kapal terbang ya, baru turun dari tangga sampai di bumi itu langsung yang terasa apa Pak? Dingin tapi ada panasnya, makanya disebutkan menggigil ya, panas dingin ya. Padahal badannya panas, tapi ininya menggigil. Kemudian yang terasa itu kayak orang kesetrum, prepet kulit Pak, ya. Pada bunyi prepet, ternyata langsung ini Pak, pada berdarah. Hanya berapa detik hitungannya, terus pada berdarah gitu ya. Nah saya tuh selalu diingatkan oleh petugas bandara, ayo Pak segera tutup dan segera. Nah, ternyata yang namanya manusia itu luar biasa, diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah. Itu terjadi hanya beberapa menit ya. Datang subuh ya, pas zuhur kita sholat dan sudah berada di hotel itu ya, yang tadinya sudah dingin semu panas gitu loh Pak ya. Dan ini pada pecah dan pada berdarah. Kita penyesuaian berarti dari jam 7 sampai jam 12, berarti berapa? 6 jam ya Pak. Itu sudah bisa penyesuaian. Pertama kaos tangan dibuka gitu ya, itu sudah mulai tidak bunyi pating prepet itu ya. Hanya ini bulu-bulunya pada berdiri Pak. Ini kelihatan berdiri sekali gitu, kayak pasir komponen itu ya, pasir besi ketemu dengan magnet atau itu ya. Itu seperti itu. Itu kalau diperbesar seperti itu Pak. Ini kenyataan, itu baru di dunia. Tapi beberapa menit kemudian terus dibawa makan, dibawa minum, kemudian pulih menjadi normal dan kita menyesuaikan. Paling hanya pakai baju tebal, pakai sal dan sebagainya, itu sudah bisa ini. Dan di sana kita 13 hari ternyata hanya pakai masker saja dan tangan sudah mampu tidak pakai kaos tangan Pak. Itu padahal suhu masih di bawah 0,13 derajat Celcius. Nah, ini pun kembali kepada surat Al-Mudaththir. Nabi itu betul-betul menggigil ketakutan berlebihan. Nah ini ternyata hanya beberapa saat saja. Kemudian pada ayat-ayat berikutnya, nah ini sudah dijelaskan ya, yang keempat mana? Nah ini lanjutannya ya, dengan metode tafsir tematik atau maudhu'i ya. Kandungan ayat-ayat ini dapat disimpulkan bahwa kebersihan atau kesucian yaitu dengan menjaga kebersihan secara zahir maupun batin ya. Zahir itu kita bersih, mandi pakai sabun sehari 2 kali,
berkeramas, kemudian pakaian kita ya. Nah, ini di sini secara batinnya itu dengan ibadah ya, ibadah yang karena Allah itu akan bernilainya berbeda dengan ibadah karena ada kepentingan. Sekarang banyak Pak orang yang tiba-tiba beribadahnya rajin, datang ke pengajian-pengajian, datang ke pondok-pondok pesantren, datang ke majelis-majelis ilmu ya, tapi ternyata niatnya supaya besok dapat dukungan karena mau nyalon anggota dewan. Ini akan bernilainya berbeda ya, di hadapan Allah itu pasti akan berbeda. Nah, mudah-mudahan kita nanti di dalam kegiatan kebersihan ini ya, kebersihan akidah, ibadahnya betul-betul lillahi ta'ala, kemudian kita akan mendapatkan 2 pahala kebaikan, yaitu raga dan jiwa kita menjadi sehat ya. Nah, kemudian dalam keterangan selanjutnya, maka dalam membangun keseimbangan kebersihan jasmani dan rohani, Islam mengutamakan kebersihan dan kesucian sebagai salah satu bagian dari unsur-unsur yang terpadu dan terkait antara akidah, ibadah, dan muamalah, sehingga kaum muslim ya tidak boleh membedakan keduanya karena Al-Quran dan Al-Hadis mengelaborasikan hal tersebut. Jadi ini jelas ya. Nah, ternyata mungkin seorang ahli dari Jepang itu meneliti Quran surat Al-Mudaththir itu betul-betul terilhami dari ayat ini ya. Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7 ini menunjukkan beberapa nilai pendidikan jasmani dan rohani. Menjaga kebersihan pakaian sudah saya sebutkan ya. Lanjut ya, sudah saya. Nah, ini tadi yang disebutkan di mukadimah, penyakit psikologi atau gangguan mental. Ini 8 ya ragamnya ya. Ini kemarin sudah disampaikan. Tapi yang paling banyak yang saya tempatkan di nomor 1, gangguan kecemasan atau yang disebut kecemasan anxiety disorder ya. Orang sering merasa cemas berlebihan ternyata menimbulkan penyakit jasad juga Pak, sakit lambung, tersiksa hidupnya, tidak bisa tidur dan sebagainya ya. Kemudian anxiety atau kecemasan dan ketakutan yang berlebih, terutama takut pada hal-hal masa depan yang belum tentu terjadi. Hal ini sangat mengganggu sekali, terutama untuk aktivitas sehari-hari. Bahkan tidak hanya orang dewasa atau orang tua saja yang kena anxiety, tetapi anak-anak pun bisa terkena anxiety. Nah, tadi anxiety yang lebih parah menjadi fobia. Saya mengalami itu, takut pada ketinggian karena pengalaman masa kecil. Yang sering terjadi ini justru paling lebih parah, ini adalah ketidakharmonisan keluarga antara istri dan suami yang sering melakukan KDRT ya. Itu dipertontonkan, ibunya yang cerewet kepada suami, suaminya yang galak kepada ibunya atau istri gitu ya. Ini menjadi pemandangan yang terus menerus, sehingga nanti anak tuh nanti akan ini. Kalau anak perempuan melihat bapaknya yang bengis, nanti anaknya akan menjadikan orang yang prigid, tidak mau nikah, takut terhadap laki-laki ya, sehingga senangnya kepada sesama jenis, sesama perempuan yang disebut lesbi nantinya. Atau sebaliknya, seorang laki-laki yang melihat ibunya cerewet terus ya, yang selalu menghiasi bibirnya dengan kukusan ya, manyun terus, tidak pernah bersyukur dengan apa yang diberikan oleh suaminya misalnya ya. Ini nanti anak laki-laki seperti ini akhirnya juga benci terhadap wanita dan sungkan mencintai lawan jenisnya atau wanita, sehingga senang dan cinta kepada sesama lelaki, sehingga menjadi kaum Sodom ya, atau kaum homoseksual ya, yang sekarang di Indonesia justru aneh, lagi berjuang seperti kayak di Amerika, di Jerman, lagi berjuang pengukuhan kelompok-kelompok LGBT itu pengen dilegalisasi, hak dan kewajibannya sama, misalnya nikah dengan nikah sejenis itu ya. Nah, padahal yang namanya pernikahan sejenis ini adalah penyakit kejiwaan. Jadi kita Islam itu bukan menolak LGBT dalam tanda kutip orang yang mengalami gangguannya, tetapi
Islam menerima manusianya tapi harus diobati jiwanya. Nah, ini tadi salah satu peneliti yang meneliti tentang Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Ternyata setelah diteliti, kemudian ya. Nah, ini ciri-ciri sudah dijelaskan. Nah, ini sudah dijelaskan. Nah, ini yang sering itu begini juga nih, suka mempertanyakan kondisi buruk kepada diri sendiri sehingga dianalisa sendiri dan dijawab sendiri. Ya, orang ini biasanya bersifat introvert, ya, tidak mau bertanya kepada ahlinya. Jadi aku sakit seperti ini, perih mual, jangan-jangan saya lever ya, gitu ya. Itu dijawab sendiri gitu Pak. Nanti setelah lever, jangan-jangan katanya kalau menurut informasi, menurut apa ya, berita-berita dari luar, lever itu tidak ada obatnya ya. Nanti tahu-tahu saya mati ya. Itu begitu Pak. Tapi itu muncul betul-betul terjadi dan menderas secara dahsyat. Sehingga hidupnya itu tidak selalu nyaman, susah tidur, gelisah. Nah, asam lambungnya suka meningkat, tidak stabil. Kemudian terjadi GERD, ya, takut bepergian sendiri, suka mengeluh. Mungkin Bapak heran Pak kalau saya cerita begini. Tapi kalau ketemu dengan orang semacam ini, mungkin ada tetangga atau apa ya, nanti ada. Orang sering mengatakan begini, saya periksa kemana-mana, katanya tidak ada penyakitnya. Tapi saya kok sakitnya macam-macam banget. Nah, itu ciri-cirinya begitu. Saya sudah diperiksa, dari sini tidak ada apa-apanya, dari sini tidak ada apa-apanya. Nah, sehingga orang-orang seperti ini mudah dibisiki oleh setan yang suka yuwaswisu fi sudurinas, yang suka berbisik-bisik di dalam dada manusia. Ya, berbisik-bisik apa? Itu mudah terjun nanti. Ada sekarang kan ada pergeseran nilai Pak ya. Ustadz bergeser nilainya ya. Ustadznya pakai sorban, bawa tasbih, kemudian buat ngusir setan. Ya kan di TV kan banyak ya Pak. Nah, sekarang yang bahaya laginya, nah, Ustadz bergeser lagi menjadi ya penjual obat yang handal, promosinya obat A gitu ya, bisa menyembuhkan penyakit bla 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 bla, macam-macam Pak. Nah, padahal kalau kita korelasikan dengan sebuah hadis, serahkanlah sesuatu itu pada ahlinya. Dan kalau kita menyerahkan bukan pada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Ini sekarang sedang terjadi Pak. Ya, pergeseran informasi yang terlalu ditelan mentah-mentah. Ustadz, ini ustadz bukan dalam tanda kutip ustadz yang sesungguhnya Pak, hanya ustadz jabatan dari masyarakatnya, karena baru bisa mimpin tahlil, mimpin doa gitu ya, itu sudah disebut ustadz. Kemudian pakai aksesorisnya, pakai sorban ya, pecinya putih gitu ya, kemudian langsung dikemasnya supaya orang yakin bahwa dia ustadz, bawanya tasbih ya. Kemudian setiap membuka pengobatannya, menjual obatnya itu dengan kalimat-kalimat ilahiyah ya, dengan bismillah, memang betul. Tetapi di dalam hatinya tuh niatnya bukan apa? Bukan karena Allah dan bukan karena ahlinya, tetapi dia niatnya itu sudah mirip-mirip dengan menjual ayat-ayat dengan harga yang murah, dengan kepentingan-kepentingan. Nah, ini nanti besok ini akibatnya ditanggung sendiri ya. Kemudian bagaimana mengatasinya? Nah, ini bila mengalami kecemasan, maka segera ke ahlinya untuk mendapatkan hipnoterapi islami. Nah, ini yang diterapkan. Saya pernah mendapatkan pelatihan hipnoterapi islami. Ini adalah ilmu kedokteran secara Islam ya. Ini insya Allah mampu menyembuhkan keluhan psikis, mental, dan emosi lainnya, seperti tadi fobia, trauma psikosomatis, insomnia ya, tidak bisa tidur gitu ya, anak mogok sekolah, susah bergaul, latah Pak. Itu ya biasanya kan ya, misalnya ada wanita gitu ya, hanya cuma digebiak sedikit ya, Bu dari mana gitu ya, kuda gitu ya, biasanya kan gitu, itu latah. Itu ibu-ibu yang latah mulai sekarang harus sering baca istighfar, dan harus betul-betul bahwa istighfar itu kita minta ampunan kepada Allah sembari memohon, ya Allah
minta disembuhkan dari penyakit jiwa, penyakit latah, karena latah itu adalah penyakit jiwa. Orang yang latah kemudian sebentar-sebentar nanti kalau dia tidak beragama dengan baik, itu nanti akan kesurupan, pelan-pelan Pak, gampang kesurupan, minta diperhatikan oleh orang lain. Kemudian histeria, setelah histeria nanti kayak orang edan. Kadang-kadang berpikiran sering gini, ada orang misalnya, dia misalnya habis dagang dengan cara menipu, tiba-tiba orang yang membeli barangnya itu lewat di depan rumahnya padahal mau pulang Pak, dia pikirannya langsung takut, wah jangan-jangan ini orang tahu nih mau ngoncogi saya mau dikembalikan barangnya dan mau marah-marah dengan saya. Itu selalu berprasangka buruk, senang suudzon berlebihan, sehingga ini hidupnya itu akan tersiksa. Dan kejiwaan-kejiwaan yang namanya satu hasad, hasud, dengki, namimah atau adu domba, ya, fitnah, kemudian orang yang senang ria, senang pamer, itu penyakit jiwa Pak. Itu kalau terus dia diobati dengan cara-cara tadi, dengan cara-cara kita memahami konsep surat Al-Mudathir ayat 1-7, itu akan terkumpul menjadi akumulasi yang menjadi bom waktu. Kapan saatnya ketika ada suasana yang tidak nyaman, misalnya dia stres itu ya, akan muncullah penyakit gangguan mental atau psikis. Nah, akibat buruk dari gangguan mental tersebut, ya, ini saya itu akan sedikit memberi tambahan ini, ya. Saya sedikit cerita nih, ada sebuah tarikh Islam, sejarah Islam yang perlu kita menjadi contoh sedikit, ya. Bahwa pada zaman terdahulu ini ada seorang al-imam, ya, seorang ulama besar yang namanya Al-Faqih Abu Lais, ya. Beliau itu betul-betul alim terhadap ilmu, kemudian para pengikut umatnya atau santrinya sungguh sangat banyak sekali. Nah, pada suatu hari Al-Imam Al-Faqih Abu Lais itu ditanya oleh salah satu santrinya terkait dengan surat Ghafir ayat 60. Kalau kita bawa Quran bisa dibuka surat ke-40 ayatnya 60, yang begini, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi wa qala rabbukum, dan Allah berfirman kepada kita semua bahwa mohonlah, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Nah, apa yang ditanyakan oleh santri? Kenapa masih banyak doa-doa kita yang tidak diijabah, tidak dikabul oleh Allah? Nah, ternyata salah satu sebabnya ini adalah beberapa penyakit yang membuat hati kita menjadi rusak. Kalau hati kita menjadi rusak, channelnya itu terputus dari nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ilahiyah. Ya, pikiran yang rusak ini jangan-jangan pada saat kita berdoa mungkin waktunya tidak tepat, Pak. Ya, misalnya contoh kita secara gampang saja. Kita akan minta bantuan pinjaman hutang kepada Pak Saifuddin misalnya, terkait karena anaknya mau sekolah, ini kan musim-musim sekolah Pak. Nah, kemudian kita tidak bisa memilih waktu yang tepat. Kira-kira Pak Saifuddin sudah istirahat, sudah jam 9 atau jam 10 malam, ketuk-ketuk pintu gitu ya. Nah, ya mungkin karena Pak Saifuddin orang yang baik, orang yang bijak, meskipun sudah tidur, kemudian beliau membukakan pintu karena ada salam yang harus dijawab. Tuk 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 tuk, assalamualaikum, assalamualaikum. Pak Saifuddin meskipun dengan sambil ngantuk, ya akhirnya diterimalah tamu tersebut. Nah, tamu tersebut kemudian dipersilahkan duduk. Kalau menurut beberapa hadis itu ya, kalau ada tamu itu ya dalam rangka
Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir ya falyukrim dhaifa falyukrim jarahu ya. Ini terkait dengan menghormati tamu dan tetangga. Ya, barang siapa yang iman atau yakin kepada Allah, kepadaku kata Allah, dan hari akhir, maka hormatilah tamu. Beliau memang orang yang baik, meskipun ngantuk bikin kopi gitu ya. Untung kopinya ngambil gulanya nggak tertukar dengan garam ya Pak ya. Itu udah untung ya. Kasih meskipun mungkin karena masih ngantuk gulanya sedikit, jadi kopinya jadi kopi pahit. Nah, moodnya juga tidak enak, lagi pating greges, kemudian tidurnya terganggu. Si fulan padahal tidak begitu kenal-kenal amat dengan Pak Saifuddin, sehingga tujuan untuk pinjam uang kan kira-kira dikabulkan apa tidak? Mungkin banyak tidaknya ya Pak. Satu, tidak begitu kenal, suasana memilih hati, waktunya juga tidak pas. Begitupun kita kepada Allah ya. Channel kita itu terputus karena ketika minta ya, kita suasananya lagi dalam kondisi di tempat yang tidak pantas untuk berdoa. Berdoanya bagus, tetapi tempatnya kita sedang misalnya di toilet ya. Atau tempatnya kita sedang di tempat maksiat ya. Kita betul bismillahirrahmanirrahim masuk ke tempat karaoke, masuk di tempat-tempat maksiat. Bismillahnya betul, tapi tidak pas di tempatnya. Kemudian minta, ya Allah Gusti, saya minta rezeki meskipun sedikit itu ya. Caranya saja sudah salah. Minta rezeki meskipun sedikit itu ya. Kalau minta rezeki ya Allah Gusti, minta rezeki yang halalan dan thayyiban sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kita, syukur-syukur lebih. Harusnya kan begitu Pak. Minta rezeki meskipun sedikit. Nah, cara-cara seperti ini ternyata membuat apa? Hati kita itu menjadi rusak. Hati kita itu menjadi tidak diterimanya doa kita. Ini menurut penjelasan dari Al-Imam Al-Faqih Abu Lais dari Basrah. Jadi satu, yang namanya doa tidak dikabulkan, ini hati atau jiwa pikiran yang rusak. Jadi kita mudah-mudahan tidak terhinggapi penyakit-penyakit psikologis supaya doa kita itu dikabul oleh Allah. Karena kalau kita menderita penyakit jiwa itu membuat channel kita itu terputus kepada Allah. Ini kan sangat berat ya. Kemudian waktu berdoa yang salah, kemudian tempat yang kurang pas untuk berdoa, kemudian cara atau metode doanya yang salah. Ya, di tempat, cara berdoa. Kan cara berdoa juga Allah memberikan ini petunjuk ya. Mungkin dengan menyebut asma Allah dulu. Misalnya ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Latif. Atau misalnya dengan memuji Allah dulu, Alhamdulillahirabbil alamin. Kan ada tuntunannya Pak. Tapi jangan berdoa dengan misalnya kita Allahumma khususon ila arwahi Syekh Abdul Qadir Jailani, kula nyuwun sugih, kula nyuwun berkah. Nah, ini kelihatannya Islam. Ya. Nah, ini sedikit pembekalan. Ini saya tidak mengatakan bahwa orang-orang yang macam ini sedang mengalami gangguan jiwa, tetapi mungkin gangguan belum betul-betul menorehkan niat, tenaga, pikiran untuk mencari ilmu yang lurus, ilmu yang lempang. Nah, sehingga saya pun dan keluarga mungkin dulu pernah mengalami hal-hal demikian. Mudah-mudahan sekelumit tentang cerita, tentang pengetahuan kesehatan, dan sekelumit tentang ayat-ayat Al-Quran dan beberapa hadis yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat di dalam rangka menggapai ilmu, sehingga hidup kita dengan ilmu akan dimudahkan. Nah, cara saya menyampaikan mungkin dengan seni, misalnya tadi mempertontonkan ada seni batu akik, ini nun sewu gitu ya. Ini hanya seni dalam suasana niat membuat hati kita rasanya sedikit merasa indah, mentadaburi ciptaan Allah yang bernilai tinggi gitu ya. Itu saja. Jangan sampai kita pakai batu akik kemudian punya keyakinan bahwa batu ini ada unsur-unsur penglaris. Batu ini dipakai ternyata mengandung magnet yang akan memunculkan aura kita itu supaya kelihatan hebat. Itu jangan seperti itu. Tapi kembali kepada
siapa penciptanya. Ya, kemudian setelah tahu siapa penciptanya Allah SWT, kita diingatkan supaya semakin rajin, semakin bagus ya. Artinya begini, supaya jadi orang yang beruntung. Hari ini supaya lebih baik dari hari kemarin, dan insya Allah hari yang akan datang akan lebih baik dari hari ini. Itulah hamba Allah yang namanya manusia, manusia yang beruntung. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, tetapi saya sadar betul secara pribadi manusia biasa yang banyak salah, banyak kekurangan. Pada kesempatan yang baik ini saya mohon dimaafkan dengan tulus apabila ada tutur kata ya, ada untaian kalimat-kalimat yang membuat kurang nyaman atau kurang berkenan. Sekali lagi saya sadar betul manusia biasa yang banyak kesalahan dan kekurangan. Akhirnya saya tutup dengan nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh?